Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, ada kewajiban yang disebut dengan atiullaha wa atiur rasul. Kita selaku hamba Allah sepatutnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala telah mengutus sosok manusia yang sempurna, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil kepada orang-orang yang beriman, mereka untuk taat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan selain atiullaha wa atiur rasul, adapun wa ulil amri minkum. Mengenai ulil amri, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata atiu. Tetapi berbeda dengan perintah kepada orang beriman, mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul. Tetapi berbicara tentang pemimpin atau yang disebut dengan ulil amri, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata atiu. Oleh sebab itu, maka bagi kita selaku orang yang beriman, ketika kita mentaati terhadap seorang pemimpin atau ulil amri, maka pada dasarnya ulil amri tersebut harus berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi tidak ada yang disebut dengan kewajiban bagi kita untuk mentaati ulil amri apabila ulil amri tersebut jauh dari nilai ketaatan kepada Allah serta Rasulnya. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa la ta'ata fi maksiati. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Innama ta'atu fil ma'rufi. Dan sesungguhnya ketaatan itu adalah kepada perkara yang ma'ruf. Dengan demikian, bahwa ketika ada seorang ulil amri yang mengajak atau memerintahkan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhi dari apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang demikian itu bukan dimaksudkan kepada nilai sebuah ketaatan. Karena tidak ada yang disebut dengan ketaatan la ta'ata fi maksiati. Tidak ada yang disebut dengan ketaatan di dalam bermaksiat. Dan sesungguhnya bahwa yang disebut dengan at-ta'atu itu jelas bahwa harus ditilai atau menuju kepada yang disebut dengan kemakrufan atau bukan maksiat kepada Allah dan Rasul. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas sekali bagi kita melihat dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 dan hadis dari riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tentang la ta'ata. Tidak boleh taat kepada yang bermaksiat. Innama ta'atu, sesungguhnya ketaatan itu fil ma'rufi, khusus
kata Rasulullah, kepada yang disebut dengan kema'rufan. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau kita menemukan seorang sosok pemimpin atau ulil amri, maka yang harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana nilai ketaatannya kepada Allah dan sejauh mana dia berusaha untuk mencontoh apa yang menjadi uswatun hasanahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ihwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, meskipun pada dasarnya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi ulil amri, maka tiada lain ketika kita diberikan kesempatan dan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang pemimpin, maka jelas kepemimpinan kita itu harus berlandaskan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.